ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari terakhir ini kita selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada generasi kita. Maka dalam hal ini kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah, intinya sebagai seorang tua, tentunya kita menginginkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sehat, kemudian anak-anak yang berprestasi, dan tentunya harapan kita adalah bahwasanya anak-anak kita nanti akan bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Fenomena yang terjadi pada saat ini di kampung kita, bahwasanya peredaran narkoba di Kota Tanjung Balai bisa dipastikan semakin meningkat dengan cara menjual, mengedar, bahkan sampai saat ini narkoba itu terus menerus berusaha dan berupaya untuk menghancurkan generasi kita. Maka konsep kita pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa mencegah daripada agar supaya anak-anak kita, generasi kita untuk tidak mengatakan tidak kepada narkoba. Maka hari ini materi kita adalah berbicara tentang indahnya hidup tanpa narkoba. Bagaimana hidup itu bisa kita jalani tanpa kita menggunakan yang namanya narkoba. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap yang memabukkan, setiap yang membuat kemudaratan bagi diri kita, maka hukumnya haram untuk kita gunakan. Narkoba ini adalah merupakan suatu zat adaptif atau sejenis kayak macam obat yang dapat bisa merusak mental, kemudian bisa merusak tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Memang sebenarnya narkoba ini atau beberapa obat-obat adiktif ini dapat kita gunakan dalam peralatan medis. Contohnya seperti kayak macam pelaksanaan operasi. Maka kita membutuhkan bius di situ agar supaya operasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi penyalahgunaan narkoba tersebut itu yang kita bahas. Bahwasanya bagaimana narkoba itu sangat menghancurkan dalam tatanan kehidupan kita, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, maupun kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Intinya bahwasanya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah mengatakan innamal khamru wal maisir. Ya, setiap hal-hal yang memabukkan itu, khamar itu, maka diharapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena narkoba itu pada awalnya adalah sifatnya memabukkan dan juga bisa menghilangkan akal. Maka dari situlah kiasnya kenapa narkoba ini diharamkan di dalam agama Islam. Tentunya seperti yang saya sampaikan bahwasanya saat ini kita lagi mendengar trending-trendingnya anak-anak remaja kita sering menggunakan narkoba. Akibat apa? Akibat mungkin karena broken home, kemudian mungkin memiliki masalah yang begitu yang tidak bisa mereka selesaikan. Intinya mereka mengalami stres yang berkepanjangan. Maka untuk mengambil solusi, mengantisipasi daripada permasalahan tersebut, mereka biasanya memanfaatkan waktu mereka untuk menggunakan narkoba, berpesta-pesta, berpoya-poya, sambil mereka menganggap bahwa narkoba itu adalah merupakan solusi yang baik untuk menghilangkan kejenuhan dan kesetresan mereka. Maka kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang peduli terhadap nasib generasi kita, maka jangan kita biarkan hal itu terjadi. Intinya mari kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga kita juga berharap kalau bisa ya dikontrol anak-anak kita untuk supaya tidak dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak bagus. Maka daripada itu salah satu faktor utama kenapa peredaran narkoba ini cepat terjadi dikarenakan karena faktor lingkungan. Itu perlu kita waspadai. Kenapa? Karena lingkungan sehat insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang sehat dan baik. Tetapi apabila lingkungan kita tidak sehat, maka anak-anak kita juga bisa terikut-ikut dengan hal-hal yang tidak bagus. Maka dari itu kita sebagai bagian daripada masyarakat, apabila nampak kita ada orang menjual narkoba atau menggunakan narkoba, maka cepat kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, boleh kita laporkan ke polisi atau boleh kita laporkan ke BNN atau Badan Narkotika Nasional, khususnya untuk di tingkat Kota Tanjung Balai. Kita harapkan dengan harapan seperti ini, mudah-mudahan narkoba dapat kita tangani dengan sebagaimana mestinya. Kemudian daripada itu, ya,
kita juga harus mengetahui dampak-dampak daripada penggunaan narkoba ini. Biasanya orang menggunakan narkoba itu selalu linglung, kemudian cepat marah, kemudian menggunakan hal-hal yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak bisa kita gapai. Intinya banyak istilahnya ilustrasi-ilustrasi ataupun khayalan-khayalan tingkat tinggi yang mereka rasakan. Kenapa mereka bisa merasakan hal seperti itu? Itulah namanya pengaruh obat yang mereka konsumsi, yaitu narkoba. Karena narkoba ini terdiri dari berbagai macam ragam bentuk istilahnya obat-obat zat adaptif yang bisa digunakan. Contohnya misalkan seperti macam ganja, ada namanya heroin, kemudian ada namanya sejenis kayak macam pil ekstasi. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan ya kita jangan sampai terbujuk rayu dengan rayuan gombal-gombal yang dilancarkan oleh pengedar-pengedar narkoba kepada kita. Memang betul, kalau kita menjual narkoba itu tergiur, keuntungannya banyak, hasilnya banyak, kemudian kita bisa menjadi kaya secara mendadak. Tapi ingat, kehancuran generasi kita ada di tangan kita sendiri. Makanya kalau kita tidak mau keluarga kita kena, makanya kalau bisa katakan say no to drug, artinya adalah katakan tidak kepada narkoba. Jadi mungkin itu sudah dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga anak-anak kita, jaga saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.